Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini nanti saya akan mempresentasikan terkait dengan besaran, pola, dan bentuk dalam matematika. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novita Amelia Putri, NIM 2019-35011. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besaran, pola, dan bentuk dalam matematika. K. Delvin mengatakan bahwa matematika sebagai ilmu tentang pola merupakan suatu cara memandang dunia, baik dunia fisik, biologis, dan sosiologis di mana kita tinggal, dan juga cara memandang dunia batin dari ide dan pemikiran. Perkembangan abstraksi bilangan dalam matematika cukup berpengaruh dan berkaitan dengan penemuan istilah kualitas, pola, dan bentuk dalam matematika. Pertanyaan dasar dari ketiga istilah tersebut adalah apakah kuantitas, pola, dan bentuk ada pembahasannya dalam matematika. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ketiga istilah tersebut dalam matematika? Dan apakah punya hubungan yang saling berkaitan dari ketiga istilah tersebut? Kuantitas merupakan kata yang menunjukkan tentang besaran suatu benda yang berkaitan dengan bilangan. Bisa juga dikatakan bahwa kuantitas sebagai penunjukan dari banyaknya objek benda dengan menggunakan angka dalam suatu bilangan. Hal tersebut bisa dibenarkan dengan memperhatikan penggunaan istilah yang membedakan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena yang terjadi, yang pengukurannya langsung menggunakan angka-angka. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan pengukuran setiap fenomena yang terjadi dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikatornya yang lebih banyak digunakan dalam penelitian berkaitan dengan antropologi budaya, sosiologi, dan sejarah. Oleh karena itu, berkenaan dengan penjelasan hal tersebut, Willard Horstman memberikan definisi bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang kuantitas atau keluasan. Pola yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan menganalisis kejadian alam dan membuat suatu pola yang sama dengan aslinya. Pola yang sederhana biasanya kerap kali terjadi dalam alam. Jika perwujudan alamiah yang nampaknya rumit atau beraneka ragam ditelaah secara mendalam dan sering-sering dengan abstraksi dalam pikiran, maka biasanya dapat ditemukan pola-pola. Misalkan sebuah gunung yang berbentuk segitiga sebagai perwujudan alamiah, maka dengan pola matematika, fenomena perwujudan gunung tersebut mengandung keteraturan yang sama. Dari sudut pandang matematika, perwujudan alamiah gunung di atas memiliki pola yang telah dijelaskan pada dalil Pythagoras yang sangat terkenal, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang berarti jumlah kuadrat dua sisi sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Contoh lain tentang pola pertandingan bola voli, misalkan ada 6 tim bermain dalam putaran pertama suatu turnamen bola voli merebut piala bergilir gubernur. Tiap tim akan bermain satu pertandingan melawan masing-masing tim yang lainnya. Pertanyaannya adalah berapakah pertandingan yang akan dilaksanakan antara 6 tim tersebut? Jawabannya adalah tentunya kita harus menentukan dulu tim apa saja yang mendaftar pada perlombaan ini. Anggap saja yang bermain tim tersebut adalah tim A, B, C, D, E, dan F. Untuk menentukan jumlah pertandingan melawan masing-masing tim lainnya, maka yang akan dilakukan adalah membagi permainan tersebut dengan pola tertentu, sehingga didapatkan pola pertandingannya adalah tim A versus tim B atau disingkat A, B, A, C, A, D, A, E, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, dan DE, DF serta EF, yaitu ada 15 pertandingan yang akan dilakukan agar semua tim bertanding dengan tim lainnya. Karena dengan kerumitan dalam matematika, kemudian banyak orang yang senang dan suka dengan matematika, disebabkan oleh pola-pola yang sederhana tersebut. Miserv dan Sobel menyatakan bahwa ilmuwan matematika sangat senang dalam mencari pola-pola dan mengeneralkan semua cabang pengetahuannya ke dalam bagian aritmatika, aljabar, dan geometri. Suatu pencarian pola tersebut bukan saja menarik, melainkan juga dapat membantu seorang untuk mengembangkan pemahaman dalam mengkaji tentang matematika sebagai sesuatu keseluruhan. Sehingga bisa dibenarkan juga pendapat yang menyatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang menelaah tentang pola-pola dari ide-ide yang dilakukan dengan suatu teknik atau cara tertentu yang pola dikembangkan. Sebagaimana dikatakan oleh Sutton yang menyatakan bahwa matematika merupakan studi tentang pola-pola dari ide-ide. Oleh karena itu, studi matematika tentang pola-pola atau sekarang lebih dikenal dengan istilah rumus-rumus sangat diperlukan dalam matematika.
Kalau bentuk bersifat umum dan menimbulkan multitafsir terhadap istilah tersebut. Bentuk dalam matematika yang akan dijelaskan akan dibahas dalam sebab ini bukanlah bentuk-bentuk gambar atau bentuk-bentuk bidang dan bentuk-bentuk ruang sebagaimana lazimnya kita temukan dalam geometri, melainkan bentuk analisis mengenai pembuktian-pembuktian yang terjadi dalam bagian-bagian matematika, misalkan dalam geometri, aritmatika, aljabar, dan bagian-bagian lainnya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalian G mengutip pendapat dari Ryan, pengertian bentuk memegang suatu peranan yang sangat penting dalam studi pengetahuan matematika. Misalkan, bentuk dari suatu rumus matematika yang jauh lebih penting daripada lambang-lambang yang dipakai dalam rumus tersebut. Suatu lambang dapat diganti dengan sebuah tanda lainnya tanpa mengubah berlalunya rumus tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah dua besaran dikenakan pangkat 2, maka terjadilah langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Dalam kurung A ditambah B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan A dikali A ditambah B ditambah B dikali A ditambah B sama dengan A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Rumus tersebut dapat dituliskan dengan simbol-simbol yang lainnya sebagai pengganti simbol A dan simbol B, atau seperti yang ditulis oleh Dedorian, simbol A digantikan oleh segi 4 dan simbol B digantikan oleh segi 3 sehingga bentuknya menjadi seperti yang kita lihat bersama. Jika kita bandingkan antara rumus pertama dengan yang kedua, mempunyai bentuk pembuktian dan metode yang sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Akhirnya perlu dipertegaskan kembali bahwa jelaslah ketiga istilah tersebut, yaitu kuantitas, pola, dan bentuk dalam matematika mempunyai keterkaitan dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Kuantitatif pola merupakan suatu sistem mengenai hubungan-hubungan yang menganalisis kejadian alamiah, yang jika perwujudan alamiah tersebut rumit untuk ditelaah, maka dengan mudah akan ditemukan pola-polanya. Sedangkan bentuk analisisnya merupakan langkah-langkah pembuktian yang digunakan untuk menyederhanakan penyelesaian tersebut dalam simbol-simbol yang telah diidentifikasi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.